Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko, NIM 1314211013 dari kelas 4D jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan. Administrasi merupakan kegiatan ketetausahaan yang meliputi pencatatan, pembuatan surat, pembukaan dan pengarsipan surat, serta hal-hal yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi jika dibutuhkan. Kemudian pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu upaya perubahan berdasarkan pilihan posisi tertentu yang tidak lepas dari pengalaman atau sejarah, realitas, situasi, dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Sedangkan pengertian administrasi pembangunan adalah merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara. Kemudian ada tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Yang pertama, kepemimpinan administratif. Yang kedua, kepemimpinan inovatif. Yang ketiga, administrator pembangunan. Yang keempat, pendayagunaan kelembagaan. Yang kelima, organisasi-organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan. Kemudian ada pendayagunaan kepegawaian, pengadaan, pembinaan, pendidikan dan latihan. Pendayagunaan ketatalaksanaan bila dihubungkan dengan organisasi maka disebut dengan masalah organisasi dan terlaksana termasuk prosedur dan tata kerja. Kemudian administrasi perencanaan dan program pembangunan, misalnya kemampuan dan mekanisme analisis serta pembentukan kebijakan pembangunan. Kedua, administrasi pembiayaan pembangunan, misalnya penyaluran biaya untuk keperluan berbagai aktivitas pembangunan yang sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga, administrasi program dan proyek pembangunan termasuk tata cara dan koordinasinya. Kemudian sejarah administrasi pembangunan. Pasca Perang Kedua hadir dua pola. Yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia II berhasrat sebagai membantu negara yang kalah perang melewati rencana Marshall dari Amerika. Yang kedua, munculnya negara baru. Perlu hadir bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai struktur tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas yang dijajah sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Kemudian rencana Marshall diberi nama berlandaskan dengan nama Sekretaris Amerika Serikat, yaitu George Marshall. Nama aslinya adalah Program Recovery Eropa. Program ini ditawarkan untuk negara-negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Eropa Barat, dengan bantuan sebesar 13 triliun selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan untuk negara Uni Soviet dan sekutunya, tetapi ditampi karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya integrasi Eropa seperti yang kita lihat masa ini. Program ini dijalankan oleh Ekonomi Cooperation Administration atau bisa disebut dengan ECA. Salah satu misi ECA adalah membendung pengaruh Soviet di Eropa. Kemudian ada macam-macam bantuan. Yang pertama, bantuan bagian politik.
mempertahankan kumpulan elit yang sepaham, menambah lapang lingkaran pengaruh, dan mencegah kekuasaan politik ke kumpulan yang menjadi lawan negara tersebut. Kemudian menjaga sikap politis negara yang diberi bantuan. Lalu bantuan bagian ekonomi. Yang pertama, bantuan tidak gratis, bersifat altruistik semata-mata karena dengan motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari internasionalnya. Yang kedua, bantuan ekonomi biasanya dalam struktur hutang yang dapat mencekik generasi kemudian. Kemudian hibah atau bantuan sebenarnya tidak gratis karena dibayar dengan sikap bersahabat. Lalu ada bantuan bagian militer. Yang pertama, penggibahan atau penjualan senjata. Yang kedua, pendidikan militer untuk perwira. Dan yang ketiga, pengiriman tenaga mahir dari negara maju. Lalu ada bantuan bagian teknik, mengirimkan mahir ke negara yang membutuhkan atau negara baru kala perang. Kedua, membangun institusi pendidikan. Dan yang ketiga, bantuan dalam struktur fisik. Nah, bantuan tersebut menyadarkan para mahir di negara maju bahwa teori administrasi negara tidak mampu diterima begitu saja di negara kala perang baru. Perlu hal hadir ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan. Atas landasan pemikiran inilah lahir administrasi pembangunan. Kemudian perlu hal hadir perbandingan administrasi negara. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.